like starlight in the dark. Endless miles can't conceal you, and every glimmer is a spark, catching fire as you break through. And oh, you're not far away, you're coming close. And oh, even as I wait, you're coming close. You're like summer in the night. The sun goes down, but still I feel you. And every shadow standing bright, every broken heart is made new. And oh, you're not far away, you're coming close. And oh, even as I wait, you're coming close. There's no hide and seek, there's no space between you and I, you and I. You are closer than the very oxygen I'm breathing in, I'm breathing in. You are God with us, you are here with us, Emmanuel, Emmanuel. You are infinite, your glory has no end. Jesus, Jesus. You're like starlight in the dark. Endless miles can't conceal you, and every glimmer is a spark, catching fire as you break through. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, berkumpul bersama dengan keluarga dan kerabat. Dan hari ini bersama kita akan beribadah, menghadap Tuhan, menaikkan ucapan syukur, berterima kasih atas rahmat dan kebaikannya, dan juga penyertaan dan anugerahnya yang melimpah dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur atas rahmat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu berlaku atas hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atasnya, dan kami percaya sesuatu yang baik sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Sesuatu yang baik sudah Tuhan sediakan di tengah-tengah ibadah kami. Kami sambut mujizat-Mu, kami sambut kebaikan-Mu. Kami yang menyaksikan online service ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihiburkan.
Kami yang terikat dilepaskan. Roh yang manis, roh yang lemah lembut hadir tengah-tengah kami, memampukan kami untuk menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah ini ke dalam satu nama, nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, say for your name is great and greatly to be praised. Biar jemaat Tuhan saja dengan pujian ini, mari katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu. Katakan pujian ini. Pujian bagimu. Oh Tuhan, katakan namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, say for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Sungguh namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ini pujian pengagungan kami bagi Raja kami. Terimalah puji dan sembah kami Bapa. Bertata di atas puji-pujian kami. Dan kami siap menikmati aliran sungai sukacita surga.
Lewat pujian dan pengagungan kami percaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, hati-Mu disenangkan. Dan Kau siap memberkati setiap kami. Kami sambut berkat itu, kami sambut sukacita itu dalam satu nama. Itu Yesus Kristus Allah kami. Kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Tetap bersukacita, bertepuk tangan bersama, naikkan pujian ini. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Come on. Angkat suaramu, katakan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapannya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bertelut menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oh haleluya. Sama-sama angkat suara dan angkat tanganmu, katakan pujian dan hormat. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapannya. Katakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bertelut menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Haleluya. Katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan heran. Oh, puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Oh, puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan heran. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bertelut menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan pujian dan hormat. Oh haleluya. Nyanyikan bersama. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Katakan surga, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bertelut menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan Allah yang kekal, Allah yang kekal. Oh, Allah yang kekal. Sorak-sorai bagi Allah kita yang kekal. Haleluya. Dan dalam segala hal kami tetap menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya bersama dengan-Mu kami lebih dari para pemenang. Sebab hanya bersama dengan-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Mari saudara, berikan pujian bersama. Nyanyikan, katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran menyembah Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selama-lamanya. Dalam roh dan kebenaran. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih jemaat GBI Jelambar Timur yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan.
Saya berharap kita bersama-sama duduk ambil tempat yang baik supaya kita dapat fokus mempelajari apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan untuk kesekian kalinya Bapa mengizinkan kami untuk belajar daripada firman-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, ampunilah ketidaktepatan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa, agar kami yang memberitakan maupun yang mendengarkan mendapatkan berkat dan dapat belajar daripada-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, Rasul Yohanes mencatat satu momen yang penting bagi kita, yaitu momen saat percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria di Perigi Yakub. Di dekat kota Sikar. Perigi Yakub itu adalah sumur Yakub. Sumur yang dibuat oleh Yakub bagi anak cucunya. Dan Yesus pada saat itu melakukan perjalanan dari Yehuda, maksud saya Yudea, menuju Galilea, melintas di daerah Samaria. Jadi kalau kita melihat peta letak daripada Yudea, Samaria, dan Galilea, itu membujur dari selatan menuju ke utara. Di selatan adalah Yudea, di tengah-tengahnya adalah Samaria, kemudian yang paling atas adalah Galilea. Jadi kalau orang umumnya ingin berangkat dari Yudea menuju Galilea, mereka jarak yang paling dekat adalah jarak menuju Samaria. Tetapi Yesus melakukan suatu kebiasaan yang berbeda daripada masyarakat pada umumnya saat itu. Masyarakat Yahudi tidak melewati jalur itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena mereka menghindari wilayah Samaria. Mereka lebih memilih jalan yang lebih jauh. Mereka lebih memilih jarak lain, jarak yang lebih panjang, yaitu mereka akan ke arah timur, menyeberang sungai Yordan, kemudian baru ke utara menuju Galilea. Mereka menghindari Samaria. Kenapa? Yohanes pun mencatat, ya, di dalam Yohanes 4 ayat ke-9, Rasul Yohanes mencatat bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Mengapa bisa demikian? Bukankah wilayah itu seluruhnya adalah wilayah orang-orang Israel? Kita tahu namanya kota Nazaret, kota Kapernaum, dan kota Kana itu ada di atas, di wilayah Galilea. Sedangkan Bethlehem, Yerusalem itu ada di bawah, di wilayah Yudea. Nah, ternyata ada sejarah yang melatar belakangi kenapa masyarakat saat itu menghindari wilayah Samaria. Pada mulanya bangsa Israel adalah satu. Sejak dipimpin oleh Raja Daud pada tahun kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi, ya. Daud merupakan raja yang kedua dari bangsa Israel. Daud berhasil merebut wilayah yang sangat luas, ya, membentang dari utara sampai ke selatan. Di utaranya kalau kita lihat peta adalah di wilayah Syria, Turki sampai ke Mesir. Itu seluruhnya sepanjang pesisir Laut Mediterranean itu adalah wilayah kekuasaan Daud. Dan Daud mewarisi kekuasaan kerajaan Israel itu kepada Salomo sebagai pewaris tata. Tetapi Salomo sejak kepemimpinannya berakhir, Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yerobeam. Ini bukan keturunan Daud. Sedangkan kerajaan di selatan dipimpin oleh Raja Rehabeam, anak Salomo, adalah keturunan Daud. Kedua kerajaan ini berjalan kurang lebih 200 sampai 200-an tahun. Ya, dengan silih berganti raja. Kalau kita baca sejarah di dalam raja-raja, itu mungkin ada sekitar 17 atau 18
raja yang memimpin kedua masing-masing daripada kerajaan utara dan selatan. Bapak Ibu Saudaraku kekasih, pada tahun 722 Israel runtuh. Kerajaan Israel utara runtuh oleh Asyur. Sehingga orang-orang Israel itu dibawa ke pembuangan. Nah, pada saat zaman inilah Raja Asyur memasukkan orang-orang di luar orang Yahudi ke daerah kekuasaannya, yaitu Israel utara. Sehingga terjadi percampuran. Sehingga terjadi pembauran, kawin campur daripada Israel, orang-orang Yahudi dengan orang-orang kerajaan Asyur. Nah, dari percampuran inilah lahir orang-orang yang tidak asli Yahudi. Orang-orang yang tidak asli Yahudi ini akhirnya menjadi cikal bakal orang Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di selatan kerajaan Israel dipimpin oleh Rehabeam yang adalah merupakan keturunan Daud. Rehabeam lebih baik, lebih taat kepada Tuhan. Tetapi tidak juga 100%. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak. Seluruh silsilah keturunan kerajaan Daud demikian juga. Sampai pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 250-260 tahun dari sekarang. Kerajaan Israel yang di selatan juga runtuh. Akibat penjajahan atau perebutan daripada kerajaan Babel. Sejak saat itu Israel tidak memiliki raja sampai pada tanggal 14 Mei 1948 Israel memproklamirkan kerajaan kemerdekaan negara modern Israel dengan pemerintahan yang bersifat demokrasi dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, akibat percampuran, kawin campur, sehingga terjadi pembauran kebudayaan. Bagi orang-orang Israel di selatan, orang-orang keturunan Samaria tidak dihitung sebagai orang Yahudi. Sehingga mereka dianggap kafir. Itulah sebabnya mereka menghindari wilayah-wilayah itu. Itulah sebabnya kenapa Rasul Yohanes juga mencatat bahwa mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekelumit tadi adalah sejarah mengenai Samaria. Nah, ada satu hal yang penting yang akan menjadi sharing firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di mana Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang umumnya tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Ternyata ada satu hal penting yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada masyarakat Yahudi saat itu, khususnya juga saat ini kepada kita, jemaat Jelambar yang dikasihi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan secara cepat. Ya, kita akan ambil topik ini dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kunci kita kalimatnya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jemaat Jelambar yang dikasihi, sejujurnya kita tidak pernah berpikir bahwa keadaan seperti sekarang ini akan terjadi sedemikian rupa. Tidak pernah terbayangkan oleh pikiran saya bahwa kita tidak boleh keluar rumah. Tidak pernah juga terbayang oleh saya bahwa kita harus ibadah di rumah masing-masing. Kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian kita di rumah. Tetapi ini nyata dan fakta terjadi. Pertanyaannya, apa makna penyembahan dan ibadah yang kita lakukan? Apakah
penyembahan atau ibadah yang kita lakukan di rumah-rumah saat ini kurang berfaedah atau kurang bermanfaat dibanding kita beribadah di gereja? Sebab Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada sebagian orang juga menganggap bahwa mereka ke gereja adalah mencari Tuhan. Mereka ke gereja adalah ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan mengambil topik ini untuk belajar bahwa perempuan Samaria saja mengemukakan hal itu kepada Tuhan Yesus seolah-olah dia ingin mencari pembenaran. Tuhan, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, Gunung Gerizim. Nah, tadi di latar belakang tadi pendahuluan saya katakan bahwa orang Israel campuran tadi, ya, akibat runtuhnya kerajaan Israel Utara terjadi asimilasi, kawin campur, lahirlah orang Samaria. Orang Samaria dilarang datang ke rumah ibadah. Orang Samaria akhirnya membentuk suatu tempat ibadah sendiri di daerah Samaria, yaitu di Gunung Gerizim. Perempuan ini berkata, kami, nenek moyang kami semua menyembah di Gunung Gerizim. Tapi orang Yahudi bilang di Yerusalem. Karena di Yerusalem ada satu bait Allah yang menjadi patokan mereka menyembah kepada Tuhan. Nah, kita lihat apa yang Yesus katakan. Kalau orang berbicara bukan di tempat sini atau bukan tempat sana, berarti di sana. Nah, Tuhan Yesus menjawab tempat tidak. Yesus katakan, bukan di gunung-gunung dan bukan di Yerusalem, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Perempuan tadi bertanya tentang tempat, Yesus menjawab cara menyembah. Artinya kita dapat ambil atau kita petik maknanya bahwa Tuhan tidak mempersoalkan tempat. Pengajaran yang Tuhan Yesus ingin luruskan dari hal menyembah ini adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, nanti kita akan lihat apa makna roh dan kebenaran. Kalau sekarang secara umum kita mengenal agama orang, ya, kita tahu, oh ini orang agamanya A, kita tahu dari mana? Tentu kita tahu dari cara mereka berdoa. Tentu kita tahu dari cara atau kemana mereka pergi beribadah. Itulah aspek atau ciri-ciri orang beragama. Ya, demikian juga orang Israel. Orang Israel itu sangat taat kepada hukum Taurat yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka. Mereka itu punya hukum yang sangat banyak yang harus ditaatin. Secara umum mereka punya undang-undang ibadah, ya, yang disebut dengan Huhim. Undang-undang ibadah ini bagi mereka jabarkan dari hukum Taurat. Jangan ada Allah lain di hadapanmu dan lain sebagainya. Ini mengatur tentang bagaimana mereka berkorban bakaran, bagaimana mereka masuk ke dalam bait Allah, bagaimana mereka masuk ruang maha suci, bagaimana tata cara ibadah mereka, dan bagaimana seorang imam harus berlaku di bait suci. Bait suci adalah tempat yang penting bagi mereka. Karena di sanalah dianggap Allah hadir. Kalau orang Yahudi mau mencari Tuhan, mereka pasti menghadap ke bait suci. Bapak Ibu, selain kita tahu tempat dan liturgi ibadahnya, orang-orang yang beragama umumnya juga mempunyai hukum. Masyarakat Yahudi punya hukum yang sangat banyak. Kalau ditotal dari hukum Taurat, dijabarkan satu persatu, mereka punya 613 hukum, 615 perintah yang harus mereka patuhi. Jadi mereka punya hukum. Selain itu, agama juga punya perantara, punya umat. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan ini kita melihat Tuhan Yesus katakan, kamu akan tiba saatnya dan sekarang waktunya bahwa penyembah-penyembah yang benar tidak menyembah di gunung-gunung maupun di Yerusalem, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh mempunyai arti tidak terikat kepada waktu dan ruang. Kapan saja kita mau cari Tuhan, kita bisa datang kepada Dia. Mengapa demikian? Ini dimungkinkan karena Yesus telah mati bagi manusia berdosa. Ini dimungkinkan karena terjadi pemulihan hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan, dengan Allah. Oleh sebab itu, Yesus mengemukakan suatu hal yang baru. Dulu orang kalau
cari Tuhan harus ke rumah ibadah. Harus ke bait suci. Sekarang Tuhan katakan, dalam roh dan kebenaran. Tidak ada batas waktu dan ruang. Kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena bagi orang percaya telah diadakan pemulihan hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan. Yaitu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Memungkinkan semua kita mencari Tuhan kapan saja, di mana saja. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Menyembah. Apakah menyembah adalah mengucapkan kata-kata pujian? Menyembah apakah mengucapkan kata-kata doa atau melantunkan nyanyian-nyanyian pujian? Kita akan melihat apa makna menyembah. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, di dalam ayat yang menyembah dalam roh dan kebenaran tadi, ya, kita akan melihat bahwa bahasa aslinya menunjukkan pengertian menyembah adalah patuh, taat. Ya, berasal dari kata proskuneo. Proskuneo mempunyai makna patuh, taat, tetap, hadir, setia. Itu arti kata menyembah. Kalau kita ngambil kamus bahasa Indonesia, menyembah artinya berarti juga terlibat di dalamnya dan memberikan penghormatan. Itu bahasa Indonesia. Menyembah artinya memberikan penghormatan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, menyembah dalam roh mempunyai pengertian kita memberikan nilai tinggi kepada Tuhan. Selain daripada makna kata patuh, menyembah proskuneo tadi. Proskuneo adalah bahasa Ibrani. Maksud saya bahasa Yunani. Bahasa asli perjanjian baru. Jadi mempunyai arti patuh, selain itu arti luasnya adalah memberi nilai tinggi kepada objek yang disembah. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, objek yang disembah adalah Allah. Jadi memberi nilai tinggi kepada Allah itu berarti menyembah dalam roh. Permasalahannya, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Bagaimana kita bisa menyembah Allah di dalam roh? Kalau secara emosi kita marah-marah tidak jelas, kita punya sikap tidak baik kepada orang-orang sekitar, kita meremehkan orang, tidak jarang karena urusan pribadi kita harus menindas orang lain. Kita berbuat curang, kita berkata tidak sepantasnya. Bahkan lebih ekstrim, mungkin kita berbuat curang dan korupsi dan lain sebagainya. Apakah kita menyembah dengan sikap demikian? Oh, saya menyembah Tuhan, saya datang ke gereja. Datang ke gereja, mengucapkan kata-kata doa, dan mengikuti semua liturgi tata ibadah yang ada, tidak menjamin orang disebut menyembah. Kenapa? Karena setelah dia melakukan itu di gereja, 50 langkah, 20 langkah, belum tentu dia menyembah. Kenapa? Karena kita harus pahami, menyembah artinya adalah patuh kepada yang disembah. Menyembah adalah memberi nilai tinggi kepada yang disembah. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau kita marah-marah, bukan berarti tidak boleh marah. Kalau kita tidak bertindak, hidup kita itu ada normanya, ada norma yang umum dan nanti ada norma yang khusus. Norma khusus adalah kita harus seperti Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak menunjukkan sikap seperti yang Yesus inginkan dalam hidup kita, tentu kita tidak bisa katakan bahwa kita menyembah kepada Bapa. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, apa yang saya sampaikan tidak berarti bahwa syukur nih sekarang tidak perlu ibadah ke gereja. Ini pembenaran bagi orang-orang yang malas ke gereja. Tidak, Bapak Ibu saudaraku. Justru ini menjadi tantangan bagi kita. Justru gereja, ibadah, liturgi yang kita lakukan harus menjadi tempat kita belajar untuk tahu bagaimana saya harus menyembah. Nanti kita akan tahu menyembah itu ada standarnya. Menyembah itu ada patokannya. Nah, jadi gereja, ibadah, liturgi yang kita lakukan selama ini harus menjadi patokan untuk kita belajar. Harus menjadi wadah kita mengerti kehendak Tuhan agar kita dapat menyembah Allah dengan
proporsional. Selanjutnya Bapak Ibu, menyembah dalam kebenaran. Orang Israel itu selalu punya standar. Standar mereka adalah hukum Taurat. Mereka tidak bisa disangkal atau mereka tidak bisa dikomplain mereka tidak taat. Karena dari kecil mereka sudah harus diajar, mereka sudah harus menguasai hukum Taurat. Oleh sebab itu ketaatan kepada hukum Taurat menjadi standar kesucian mereka. Kalau mereka mengasihi Tuhan, artinya mereka mentaati hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, lalu apa standar kita menyembah Tuhan? Kita lihat Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian ayat Yohanes 17 juga mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Berarti menyembah di dalam kebenaran memiliki makna bahwa standar penyembahan kita adalah bab Yesus sendiri. Standar penyembahan kita adalah Tuhan Yesus, hidup Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, disinilah letak standarnya. Bahwa Yesus adalah kebenaran. Dan dia mengajarkan kita harus menyembah di dalam kebenaran. Dengan demikian, dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa kita menyembah yang benar adalah menyembah dengan standar mengikuti Yesus. Pertanyaannya, standar apa yang Yesus berikan kepada kita untuk kita ikuti? Standarnya adalah hidup Dia. Bagaimana kita melihat Yesus diolok-olok orang? Bagaimana kita melihat Dia tidak diterima orang? Dia dikucilkan, Dia disingkirkan. Dia Allah yang penuh kuasa, Bapak Ibu. Tetapi apa yang Dia lakukan? Dia melawankah? Dia melakukan suatu pembelaankah? Dia melukai orangkah? Tidak. Di dalam firman, di dalam Alkitab kita selalu melihat Dia menyingkir. Dia menyingkir. Dia tidak meladenin orang-orang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itulah hidup Yesus yang harus kita contoh. Hidup Yesus seperti apa lagi yang harus kita contoh? Disinilah gereja menjadi tempat kita untuk belajar. Mengetahui apa? Mengetahui firman Tuhan. Mengetahui apa? Mengetahui kehendak Tuhan. Agar kita punya hidup penyembahan yang bisa sesuai dengan standar Allah, yaitu standar kebenaran Yesus sendiri. Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, masa-masa ini menjadi masa-masa penting kita untuk merenungkan firman ini. Bahwa penyembahan kita kepada Tuhan, puji-pujian kita kepada Allah, tidak hanya di mulut. Penyembahan kita kepada Allah di dalam roh, standarnya adalah Yesus Kristus. Di dalam roh berarti tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, setiap saat, apapun yang kita lakukan, kita selalu terkonek dengan Tuhan. Apapun yang kita pikirkan dan kita kerjakan di dalam keseharian kita, siapakah kita? Kita pedagang kah? Kita masih sekolah kah? Kita kuliah kah? Kita karyawan kah? Melakukan apapun, ingat, penyembahan kita bukan hanya di gereja. Penyembahan kita bukan hanya kata-kata pujian. Penyembahan kita adalah seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bahkan apapun yang sempat kita pikirkan, standarnya hanya satu, kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang Yesus contohkan kepada kita. Hidupnya itulah yang kita contoh. Setiap detik, setiap menit, setiap jam adalah merupakan waktu penyembahan kita. Setiap kata-kata, kalimat yang keluar dari mulut kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Setiap langkah jalan kita merupakan
langkah penyembahan kita kepada Bapa. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh sembarangan berkata-kata. Karena kata-kata kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan itu artinya memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Dengan kata-kata kita, apakah kita menampilkan Yesus di dalam hidup kita? Dengan kata-kata, apakah kita menunjukkan hidup Yesus di dalam hidup kita? Disitulah letak penyembahan kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa sembarang berucap. Oleh sebab itu kita tidak bisa sembarang berkata-kata. Kita marah pun harus marah dengan hikmat. Kita harus bertanya, model marah apa yang harus saya tampilkan? Sehingga dengan demikian, saya menyenangkan Tuhan dan saya menyembah Bapa. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita tidak bisa sembarang melangkah kemana kita mau. Apapun langkah hidup kita yang kita lalui, saya mau ke ini, saya mau ke sana, saya mau begini, harus merupakan langkah penyembahan kita kepada Bapa. Apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, merupakan penyembahan kita. Dan harus memberi nilai tinggi kepada Bapa. Harus memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Itulah penyembahan kita di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu yang kekasih, saya mengajak apapun yang sempat kita lalui selama hidup kita introspeksi dan kita koreksi. Adakah kita tidak menyembah Allah dengan benar? Adakah kita menaruh nilai Tuhan di bawah kepentingan kita? Adakah kita menyingkirkan nilai tertinggi yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Oleh sebab itu, saya katakan bahwa belajar firman itu mutlak. Belajar firman itu satu-satunya cara kita mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menampilkan penyembahan yang benar, yang Bapa kehendaki. Berbicara mengenai penyembahan, ini berarti juga berbicara mengenai perasaan Bapa. Oleh sebab itu, setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup kita harus selaraskan bahwa aku ingin menyenangkan-Mu Bapa. Bahwa aku ingin menaruh nilai tinggi. Engkaulah yang paling tinggi. Apa yang kulakukan harus mencerminkan bahwa aku betul-betul memberikan penghormatan. Bahwa aku betul-betul menampilkan Yesus di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Disitulah letak perjuangan kita. Oleh sebab itu, kita butuh komitmen. Setiap detik, setiap menit di dalam hidup kita. Harus kita selaraskan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Saya berucap, Tuhan disenangkankah dengan ucapan saya? Saya bertindak, Tuhan disenangkankah dengan tindakan saya? Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi perjuangan, pemikiran, bahkan pergumulan kita. Dan saya mengajak jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, benar-benar kita berkomitmen dan kita bertekad, aku mau menyembah Tuhan dengan benar, sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena itulah yang Bapa inginkan, penyembah-penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh belajar daripada-Mu Tuhan. Kami dapat belajar mengenai bagaimana menyembah yang sesungguhnya. Ampunilah kami Tuhan kalau kami masih tidak menyembah dengan proporsi yang benar. Kami masih tidak memberikan nilai tinggi kepada-Mu di dalam kehidupan dan sikap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat memberikan nilai tinggi di dalam kehidupan kami terhadap Engkau. Sehingga kami dapat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan yang Bapa inginkan, kami dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bapa yang di surga, tolong kami agar kami dapat melalui kehidupan kami dengan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Jelambar Timur, GBI Jelambar Timur. Allah berkati, Tuhan tolong seluruh pengembalaan, seluruh pelayan-pelayan ibadah, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, agar semuanya dapat melakukan porsi menyenangkan Tuhan dan dapat melakukan
porsi mereka bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Gembala secara khusus. Tuhan berkati di dalam pelayanannya, di dalam apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat juga syukur kami berikan kepada Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan saudara, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap pribadi yang telah mendengar. Dan saya percaya pada situasi seperti ini, jemaat Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari saudara, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk ingat jam-jam doa rantai yang telah ditentukan oleh gereja. Dimulai dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan selanjutnya saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan tatangan, diakonia maupun ucapan syukur, berilah di rekening gereja yang sudah tersedia di bawah ini. Dan bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kenaikan pada hari Kamis tanggal 21 Mei. Mari saudara, kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah kenaikan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Frankie Kuncoro. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat berkumpul bersama-sama dengan keluarga, tetap setia, tetap penuh dengan sukacita, karena Allah ada di tengah-tengah kita. Shalom, selamat pagi semuanya, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Allah pada pagi hari ini. Kita boleh memasuki kembali minggu yang ketiga di dalam bulan Mei ini. Kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita diberikan satu firman Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Temanya adalah penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Allah ingin, mencarikan penyembah-penyembah yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah pada saat pagi hari ini, di mana kita kembali akan mempersiapkan diri untuk memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis, biarlah mari kita semua siapkan diri kita, sehingga pada hari Kamis kita boleh kembali di dalam rumah tangga kita masing-masing untuk duduk menyembah dan memuliakan Allah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum saudara meninggalkan atau kembali beraktivitas dalam rumah tangga saudara, kita akan memohon berkat daripada Allah. Bapa di dalam sorga, terima kasih Allahku, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Allah. Peliharalah mereka di dalam tangan kasih-Mu. Dikala saat ini mereka dalam kesusahan, saat ini mereka dalam sakit penyakit, kesulitan, tantangan, masalah hidup yang mereka hadapi. Allah Roh Kudus, marilah Engkau menolong mereka. Topangilah mereka dengan tangan kasih-Mu. Bawalah mereka untuk selalu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Allahku, Engkau luar biasa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan segala kegiatan-kegiatan usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Allah Roh Kudus memberkatikan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatikanlah mereka. Cukupkanlah segala kebutuhan rumah tangga mereka. Cukupkanlah kehidupan mereka sehari-hari Allah. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan ada di atas jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam sorga, biar pada siang hari mereka berjalan dengan kesejukan, malam hari pun mereka berjalan dengan kehangatan. Tian awan dan tian api itu menyertai jemaat Jelambar Bapa. Terima kasih Tuhan, ini adalah melambangkan Allah menyertai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Allahku, terima kasih, terpujilah nama Bapa. Hamba menyerahkan seluruh kegiatan jemaat ke dalam tangan Allah, karena hamba percaya Engkau ada dan senantiasa ada dan selalu ada, menyertai dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan iman mereka, sehingga mereka tetap teguh di dalam kasih Allah, memuji dan memuliakan, bahkan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Inilah suruh doa kulai dapat hamba panjatkan di hadapan hadirat Allah. Tidak ada nama lain, hanya dalam nama Yesus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah olehmu berkat anugerah pertolongan daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin.
Jemaat, marilah kita mempersiapkan diri untuk hari Kamis. Kembali kita berkumpul dengan sukacita, dengan bergairah, dengan semangat untuk memperingati akan hari kenaikan Yesus. Allah kita, Yesus kita, ia mati, ia bangkit, dan ia kembali ke sorga. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hari yang bersejarah, hari yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan dengan penuh sukacita. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin.